Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, sahabat ngaji Yufi dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu pada sesi belajar tajwid. Insyaallah kali ini kita akan lanjutkan lagi pada surah Al-Baqarah ayat 116 ya teman-teman. Baik, kita akan coba baca sekali lagi ayatnya, kemudian kita akan uraikan hukum tajwidnya. Wa qalu ittakhadallahu walada. Nah, teman-teman perlu perhatikan pada khusus ayat ini kita perlu berhenti pada lafal wa qalu ittakhadallahu walada. Tidak boleh dilanjutkan ya teman-teman. Kenapa di sini? Kalau yang kami dapati dari guru kami, kenapa kita harus berhenti? Karena di sini bentuk ibarat ungkapan orang-orang ya yang dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Sehingga kita harus bantah di sini. Sehingga maka kita katakan subhanah. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka katakan. Sehingga kita wajib berhenti sini. Kita perlu berhenti di sini dan tidak melanjutkannya. Nah, antara subhanahu sampai akhir ini kita juga berhenti, usahakan, atau kita boleh lanjut juga. Nah, kita berhenti tadi di walada ya. Subhanah, boleh? Atau subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ya, baik. Sehingga pada ayat 16 ini yang tadi kami sampaikan supaya berhenti karena di sini ungkapan orang-orang yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Nah, kita di sini Allah Subhanahu wa taala membantahnya, subhanah, ya maha suci Allah gitu ya. Sehingga kita perlu berhenti di situ. Baik. Kita uraikan hukum tajwidnya teman-teman. Wa qalu ittakhadallahu walada. Pada lafal qa di ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian di sini pada lafal wa qalu ta langsung ke ta, tidak boleh dipanjangkan lut ta, tapi langsung saja karena di sini wawnya dianggap tidak ada. Alif yang di atasnya tanda sifar mustadir juga dianggap tidak dibaca, sehingga langsung kepada ini. Dan ini hati-hati, ini bukan harokat ya teman-teman, tapi dia tanda alifnya dianggap tidak ada. Ya, wa qalut ta, atau di sini nanti hamzatul wasl gitu ya. Sehingga langsung ke ta, wa qalut ta, wa qalut takhadzallahu walada. Pada lafal Allah yaitu lafzul jalalah di sini perlu ditebalkan lamnya, tapi jangan menebalkan zalnya. Tidak dibaca wa qalu takhadzallahu, tapi za tipis baru Allahnya tebal. Wa qalu takhadzallahu walada. Kenapa di sini lam tebal? Karena dia huruf lam yang didahului dengan huruf fathah. Kemudian pada lafal waladan kita berhenti. Nah, kenapa di sini dibaca dengan dal? Karena dia kita hukumi dengan bacaan apa teman-teman? Bacaan mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad artinya berasal dari kata awwadha yu'awwidu iwadan. Ya, atau mengganti ya. Iwad artinya badal, mengganti. Maka di sini diganti, apa yang diganti? Tanwinnya diganti dengan panjang menjadi seperti mad tabi'i. Maka walada, cara membacanya menjadi walada, bukan lagi waladan. Maka apabila kita mendapati ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan kita, atau kita waqaf pada bacaan tersebut, maka cara membacanya diganti panjang ya sebagaimana mad tabi'i. Dan ini kita namakan dengan mad iwad. Kemudian pada lafal subhanahu, ya subhana. Pada lafal ba di sini ada bacaan qalqalah yang dimana ba-nya ini perlu kita pantulkan ya teman-teman.
Apa itu qalqalah? Qalqalah berasal dari kata dalam bahasa Arab qalqala yuqalqilu qalqalatan, yaitu bermakna al-ittirab, ada getaran, ada pandulan. Nah, hati-hati dalam membaca qalqalah sendiri ya teman-teman. Ada beberapa yang sering terjadi kesalahan di dalam membacanya. Yang pertama, dia putus dalam membaca qalqalah. Nah, qalqalah itu ada dua. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Ada juga nanti qalqalah yang dia yang ketiga, bukan ketiga tapi dia berkaitan dengan ada namanya, kalau dia qalqalah ketika huruf qalqalah itu tasydid. Nah, subhanah ya, ba-nya dipantulkan, tidak dibaca subhanah, itu menjadi menjadi berhenti, putus, harusnya mengalir saja, subhanah subhanah. Kesalahan yang kedua dalam membaca qalqalah adalah menambahkan hamzah. Contoh, subhanah atau subhanah gitu ya, ada nambahan hamzah, ini juga salah. Sehingga tidak boleh kita membaca qalqalah dengan ada dua tadi ya. Harus bagaimana cara baca yang betul? Subhanah, menghilangkan tadi dan tidak putus. Subhanah, ha mad tabi'i nahu. Nah, di sini kalau kita lanjut wasal, subhanahu ballahu ma fis sama. Nah, di sini ada mad silah qasrah pada lafal hu-nya, ditandai dengan ada namanya ha dhamir, kemudian ada waw kecil setelahnya. Nah, waw kecil yang menandakan kalau ada ha dhamir, ha untuk mengganti apa namanya kepemilikan dia, atau dia merujuk kepada kata ganti orangnya, maka dia dinamakan dengan mad silah qasrah, panjangnya 2 harakat. Kemudian ballahu ma fis samawat. Di sini ada idgham mutamatsilain, yang dimana ada huruf lam bertemu dengan huruf lam. Maka huruf lam yang pertama dimasukkan. Idgham artinya memasukkan, mutamatsilain itu mirip dari segi makhraj dan sifatnya sama, masuk. Nah, maka dinamakan dengan idgham mutamatsilain. Kemudian lahu kembali lagi sama mad silah qasrah, ada ha dhamir panjangnya 2 harakat. Ma fis samawati, ma mad tabi'i, fissa. Nah, di sini ya kita perlu memanjangkannya, ma dan wa sama dengan fi gitu ya. Wal ardi ya, wal ard. Kalau kita berhenti misalkan wal ard, hati-hati jangan sampai dotnya tidak terbaca. Banyak orang yang berhenti lafal wal ard itu dotnya tidak baca, misalnya wal ar saja, tapi padahal dia harus dibaca wal ard, wal ard, wal ard, wal ard, ard. Ya, ada huruf dha-nya, ra-nya tebal. Kenapa ra di sini dinamakan dengan ra takhim? Karena ra-nya didahului dengan huruf fathah. Kemudian wal ardi kullul lahu. Nah, maaf, di sini bukan gunnah, maaf. Kami lupa. Idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Sehingga di sini langsung ke lam yang kedua, yaitu adanya tanwin bertemu dengan lam, masuk tapi tidak ditahan dengan gunnah. Maka idgham bila gunnah, maaf. Idgham bila gunnah. Maaf, kami salah tadi dan menyebutkannya bukan bi gunnah tapi bila gunnah. Idgham bila gunnah. Lahu lagi mad silah qasrah, qa mad tabi'i fathah bertemu alif, tun. Ada mad arid disukun, mad yang terjadi ketika akhir waqaf yang kemudian bertemu dengan namanya sukun arid, yaitu sukun yang dimatikan hurufnya karena dia waqaf atau berhenti. Awalnya kan qanitun, kalau berhenti kemudian dimatikan menjadi tun. Nah, sebelumnya ada huruf mad, maka dinamakan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Boleh 2, boleh 4, boleh pula dengan berapa teman-teman? Boleh juga dengan 6 harakat. Baik, kita coba ulangi sekali lagi ya. Wa qalu takhadzallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardi
Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik, kita baca ulang ayatnya sampai dengan waqaf lafal shad ini. Badi'us samawati wal ard. Yang pertama, perhatikan pada lafal badi'us. Badi di sini ada di, yaitu ada mad tabi'i, panjangkan 2 harakat, dan untuk mad tabi'i hati-hati. Jangan sampai ia terlalu panjang dan melebihi kadar dari mad tabi'i itu sendiri. Contoh badi'us samawat. Ada sebagian dari kita mungkin tidak terlalu perhatian dalam hal ini sehingga memanjangkannya lebih daripada 2 harakatnya. Langsung kepada as-samawati. Di sini ada alif lam. Yang dimana di sini kita kenal dengan istilah alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis dalam penulisan rosemnya, tapi alif dan lamnya dianggap tidak ada. Sehingga kita langsung idghamkan saja ke huruf sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Tidak lagi dibaca badi'ul samawat, tapi langsung badi'us samawati. Pada lafal samawati kedua-duanya yaitu bacaan mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif kecil. Wal ard, wal ard. Nah, di sini pada lafal wal ard ada alif lam lagi. Kalau ini berbeda dengan alif lam yang pertama, di sini kita kenal dengan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang tertulis dan dia dibaca dengan jelas, dan dia alif lam ini terjadi ketika bertemu dengan 14 huruf sebagaimana alif syamsiyah 14 huruf. Dan huruf-huruf yang datang misalkan setelah alif lam ini terkumpul dalam lafal abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi alif. Nah, nanti kalau ada alif lam bertemu dengan bertemu dengan hamzah, kemudian ba, ghain dan semisalnya, maka dibaca dengan jelas alif lam. Dibaca dengan jelas lamnya. Kemudian, nah ini yang sering terjadi kesalahan. Kalau kita waqaf pada lafal al-ardu, kalau kita waqaf ya teman-teman pada lafal al-ardu, ini juga harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai tidak membacanya. Tidak membaca apa? Tidak membaca huruf dotnya. Sering keliru atau bukan ya, sering salah adalah dia hanya membaca wal ar. Tidak ada huruf dotnya, padahal dia harus dibaca wal ard, wal ard, wal ard, ya, wal ard. Nah, harus ada huruf dotnya. Bukan hanya sekedar wal ar. Nah, tapi di sini juga bukan wal ar, tapi dia ro-nya dibaca dengan tebal karena ro sukun didahului dengan fathah. Kemudian wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pada lafal wa idza, hati-hati jangan sampai merubah huruf zal diganti dengan zai. Ini sungguh jauh perbedaannya antara zal dengan zai ya teman-teman. Zal itu huruf idlaq yang dimana ujung lidahnya harus menempel dengan dia berkaitan dengan ujung lidah. Sedangkan za ini berbeda. Ya, za. Dan za ini memiliki sifat yaitu rokhawah, mengalirnya suara. Begitu pula zal, tapi berbeda ya teman-teman, berbeda dengan huruf zai ini. Maka wa iza jangan dibaca wa iza. Ini sering terjadi kesalahannya dalam menggantinya dengan huruf zai. Qada amran, padahal fal qada di sini kita namakan dengan hukum tajwidnya yaitu mad jaiz munfasil. Biasanya ditandai dengan tanda yang seperti ini. Nah, bila kita dapati dalam ayat ini dan ayat-ayat lain juga sama, tapi nanti kita akan bahas sesuai dengan ayatnya, yaitu tanda seperti ini itu menandakan dia panjang ya, minimal 4 harokat. Nah, kapan terjadinya mad jaiz? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah. Nah, kita lihat di sini setelah mad tabi'i adanya hamzah berupa datangnya huruf hamzah dan dia berada dalam lain kata, maka dinamakan dengan munfasil, artinya terpisah hamzahnya, bukan pada satu kata, maka wajib dipanjangkan 4 harokat.
Wa idza qada amran fa. Ini ada bacaan ikhfa berupa tanwin bertemu dengan fa. Amran fa. Cara membacanya langsung samarkan nunnya, maaf tanwinnya kepada fa. Jangan amrong pa. Jangan dibaca Tidak semua ikhfa dibaca gitu ya, tapi menyesuaikan dengan menyamarkan nun sukun atau tanwinnya kepada hurufnya. Amran fa innama. Kemudian pada lafal fa innama ada bacaan berupa bacaan gunnah yang dimana di sini ditandai dengan nun yang berharokat tasydid. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah teman-teman, kita tahan dahulu suara bunyinya sepanjang 2 harokat. Fa innama, tidak hanya sekedar fa innama saja, tapi wajib ditahan dengan gunnah, dengan sembari memasukkannya ke rongga hidung kita. Ma yaqulu sama mat tabi'i. Kemudian melafal lahu ada mat silah qasirah, yaitu mat yang terjadi apabila ada ha dhamir. Ha dhamir itu ha yang begini atau ha yang dia bundar begini. Nah, ini namanya ha dhamir, yang kata ganti dia yang dalam bahasa Arab laki-laki. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab juga bisa kunjungi dengan pembelajaran kami di Pondok Belajar. Itu sudah beberapa ada untuk ya singkat ya, Mas, maaf bukan singkat. Pembelajaran bahasa Arab yang hanya fokus untuk sementara ini masih di bab percakapan singkat saja yang bisa kita aplikasikan. Nah, di sini kita namakan dengan ha dhamir, yaitu yang di sini dipanjangkan untuk mat silah qasirah 2 harokat. Lahu sebagaimana mat tabi'i tadi. Lahu kun fayakun. Kun fayakun di sini dibaca dengan bacaan ikhfa, yaitu ikhfa hakiki sama terjadi tatkala adanya nun mati bertemu dengan fa. Fayakun. Nah, ini ada mat arid lis sukun, yaitu mat yang terjadi karena sebabnya adanya sukun arid, nun yang awalnya berharokat kemudian diwaqaf. Kalau kita waqaf maka nunnya menjadi mati. Ini namanya sukun arid, bukan sukun asli sebagaimana kun atau waw yang di sini mati, itu sukun asli. Sedangkan di sini nunnya awalnya berharokat kemudian diwaqafkan, maka dia menjadi sukun arid. Nah, mat arid disukun terjadinya karena ada sukun arid didahului dengan huruf mat sebelumnya, baik itu alif, waw atau ya. Sebelum ini kemudian adalah huruf yang dimatikan, maka dinamakan dengan mat arid disukun. Panjangannya berapa? Panjangnya dia kita boleh 2 harokat, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Maka boleh dibaca kun fayakun 2, atau fayakun 4, atau fayakun 6 harokat. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ayat ini bermanfaat atau pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Setelah kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya untuk ayat setelahnya. Demikian, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.